Yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Nah, teman-teman, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai lulusan STTD itu akan bekerja seperti apa dan gambaran pekerjaan ASN di instansi perhubungan darat itu seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin mendaftar hanya ikut-ikutan teman atau karena sekolahnya dekat dengan rumah. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan seluk-beluk pekerjaan yang kalian akan hadapi bila kalian sudah lulus pendidikan di Matra Perhubungan Darat. Namun sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kakak bisa semangat terus mengonten dan memberikan edukasi bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Jadi, transportasi perhubungan di Indonesia itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada transportasi perhubungan udara, kemudian yang kedua ada transportasi perhubungan laut, yang ketiga ada transportasi perhubungan darat. Nah, di sini atau di video ini kakak hanya menjelaskan perhubungan darat dulu. Jadi bagi untuk perhubungan udara dan laut nantikan di video selanjutnya. Nah, jadi perhubungan darat itu yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, yaitu yang pertama lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ, yang kedua ada lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau LLASDP, yang ketiga yaitu lalu lintas perkeretaapian. Nah, kenapa lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ini merupakan bagian dari perhubungan darat? Karena pengertian dari lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ini adalah suatu transportasi yang berada di perairan daratan yang tugas utamanya yaitu sebagai jembatan bergerak. Contohnya penyeberangan Merak Bakauheni, kemudian Ketapang Gilimanuk, seperti itu teman-teman, tidak masuk dalam perhubungan laut tapi masuknya ke perhubungan darat karena fungsi utamanya yaitu sebagai jembatan bergerak. Dan untuk lalu lintas perkeretaapian di Kementerian Perhubungan itu sudah berpisah dirjen ya teman-teman. Jadi ada 4 dirjen di kementerian, yaitu Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian. Namun di video kali ini kakak akan menggabungkannya dengan darat dan perkereta-api agar kalian lebih mudah memahaminya. Baik, kita langsung saja. Nah, di video ini kakak akan menjelaskan profil lulusan bagi yang memilih program pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD yang lokasi diklatnya berada di Jalan Raya Setu nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lulusan bagi program Diploma 3 atau Diploma 4 di Sekolah Tinggi Transportasi Darat itu terbagi menjadi 2 pangkat ya teman-teman. Jadi pangkat yang sebelah kiri yaitu V kuning berjumlah 3 ini merupakan pangkat pengatur 2C untuk lulusan D3. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang sudah melakukan proses pendidikan selama 3 tahun dan diangkat menjadi pegawai negeri, kalian akan berpangkat pengatur 2C untuk lulusan D3. Dan untuk pangkat yang sebelah kanan adalah pangkat penata muda 3A untuk lulusan program Diploma 4. Ya. Jadi kita langsung menuju ke jurusan di PTDI STTD. Jadi ada 4 jurusan yang ada di sana. Yang pertama ada D4 Transportasi Darat, kemudian yang kedua ada D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, yang ketiga ada D3 Manajemen Transportasi Jalan, yang keempat ada D3 Manajemen Transportasi Kereta Api. Nah, di kali ini kita akan membedah satu-satu per prodi, nanti pekerjaan kalian itu seperti apa apabila kalian sudah lulus di pendidikan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan Darat, yaitu PTDI STTD. Kita bahas yang pertama yaitu D4 Transportasi Darat. Jadi tugas yang pertama yaitu kalian akan merencanakan sistem transportasi darat, yaitu baik ada pengadaan terminal, kemudian rekayasa lalu lintas, kemudian perizinan angkutan darat, perizinan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kemudian perizinan perkeretaapian. Jadi untuk D4 transportasi darat ini mencangkup semuanya ya teman-teman. Ada lalu lintas angkutan jalan, kemudian lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kemudian ada lalu lintas
perkeretaapian, karena komplit banget ini D4 transportasi darat, dan kakak sarankan untuk mengambil D4 transportasi darat ya, karena nanti kalian akan langsung menjadi perwira transportasi dengan pangkat penata muda golongan 3A untuk lulusan diploma 4. Kemudian yang kedua, kalian akan menjadi pengawas dan pembina sarana dan prasarana angkutan darat, yaitu kalian akan merencanakan atau mengawasi terkait standar pelayanan minimal sarana dan prasarana angkutan darat. Contohnya kalian akan memeriksa standar dari pelayanan minimal angkutan pedesaan, angkutan perkotaan, kemudian kapal penyeberangan, dan prasarananya itu kalian akan mengecek atau bahkan bisa mengadakan ya teman-teman, terkait pengadaan terminal, kemudian pengadaan halte, pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak sekali, tapi di sini kakak akan menjelaskan 4 saja ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, sebagai pembina jasmani dan mental untuk anggota Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan atau sebagai pelatih dari Taruna. Nah, di sini kalian yang nanti lulus menjadi perwira transportasi ini sudah bisa mengemban tugas menjadi pemimpin ya teman-teman. Kalian merupakan calon-calon pemimpin di instansi perhubungan. Dan untuk yang nomor 3 ini, apabila kalian bekerja di BPSDM Kementerian Perhubungan, maka kalian akan bisa mengemban tugas menjadi pelatih ketarunaan, kemudian menjadi pembina bagi anggota-anggota kalian yang mungkin indisipliner atau seperti apa. Jadi ibaratnya kalian adalah calon pemimpin ya teman-teman untuk instansi di Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan. Kemudian yang keempat adalah penyusun bahan bimbingan teknis. Nah, untuk diploma 4 transportasi darat ini kalian sudah mampu memiliki kompetensi sebagai dosen ya, memberikan bimbingan-bimbingan teknis baik bagi masyarakat ataupun taruna, dan juga sebagai pemberdaya masyarakat. Jadi kalau ada seperti diklat pemberdayaan masyarakat terkait pemilihan angkutan umum, pemilihan sopir atau sopir teladan angkutan umum, kalian bisa menjadi dosen atau narasumber di kegiatan tersebut, karena ilmu kalian itu sudah komplit banget, ada LLAJ, LLSDP, kemudian ada kereta api. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu nah seperti ini teman-teman tugas dari instansi perhubungan diploma 4 transportasi darat, yaitu mohon maaf kalau fotonya sedikit terpotong karena ada video kakak. Jadi di sebelah kiri yaitu kalian akan memeriksa prasarana terminal, baik itu bagaimana kelayakan dari bangunan terminalnya seperti apa, kemudian pengadaan halte. Yang kedua yaitu merencanakan rekayasa lalu lintas. Nah, merencanakan rekayasa lalu lintas ini bertujuan untuk mengurai kemacetan, kemudian bila ada acara maka kalian bisa menutup jalan tersebut. Kemudian yang ketiga ada memeriksa surat kendaraan di terminal, yaitu di sini kalian bisa bertugas sebagai perwira untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal. Kemudian yang keempat, mengawasi dan memeriksa sarana dan prasarana angkutan darat, baik dari segi rambu, kemudian jalur sepeda, atau traffic light. Nah, kalianlah yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa sarana dan prasarana angkutan darat tersebut. Baik, kita langsung menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu tupoksi lulusan D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Yang pertama yaitu sebagai investigator kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi kalau ada kecelakaan bus atau kecelakaan truk, maka kalian akan bertugas sebagai investigator dari kecelakaan tersebut. Apa yang menyebabkan kecelakaan itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penganalisis atau pemeriksa keselamatan angkutan lalu lintas angkutan jalan dan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Dan di sini kalian akan memeriksa keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan itu contohnya yaitu seperti penyeberangan kapal, kemudian penyeberangan dari pulau A menuju ke pulau B, maka kalianlah yang mengecek dari keselamatan kapal, baik ada pelampungnya atau tidak. Kemudian kalau di angkutan jalan ya teman-teman, kalian mengecek keselamatan
dari bus, angkutan umum, apakah ada pemecah kacanya, apakah remnya baik, lampu-lampunya berfungsi dengan baik, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga sebagai pembina jasmani dan mental. Nah ini sama juga ya teman-teman. Kalau kalian bekerja di BPSDM Kementerian Perhubungan, kalian bisa menjadi pelatih ketarunaan atau sebagai pimpinan di instansi dinas perhubungan untuk membina anggota-anggota kalian. Kemudian yang keempat yaitu penyusun bahan bimbingan teknis. Nah, di sini juga kalian sudah memiliki ilmunya, jadi kalian sudah memiliki kemampuan untuk menyalurkan ilmu-ilmu kalian kepada taruna, masyarakat, ataupun PNS yang melakukan diklat-diklat di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Karena kalian merupakan lulusannya itu pangkat penata muda golongan 3A dan kalian sudah dikatakan layak menjadi seorang perwira transportasi. Kita langsung saja menuju ke dokumentasinya, yaitu seperti apa sih untuk D4 rekayasa otomotif yang kakak sampaikan tadi, yaitu yang pertama memeriksa kelaikan kendaraan, apakah kendaraan itu sudah layak jalan atau tidak. Jadi kalau layak jalan, kalian sudah bisa mempersilahkan kendaraan tersebut untuk berangkat dari terminal. Kalau tidak, maka kalian menginstruksikan bagi penyedia jasanya untuk memperbaiki hal-hal yang belum layak. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu melakukan pembinaan anggota. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, kalian merupakan calon-calon pemimpin di instansi perhubungan untuk melakukan pembinaan bagi anggota kalian, baik untuk pelaksanaan tugas maupun kegiatan sehari-hari di instansi perhubungan. Yang ketiga yaitu memeriksa muatan kendaraan. Nah, di sini kalian juga memeriksa kendaraan-kendaraan yang overload ya teman-teman. Kalau ada kendaraan overload, maka kalian bisa hentikan dan bisa kalian kenakan sanksi untuk kendaraan tersebut. Kemudian yang keempat, mengeluarkan surat registrasi kendaraan. Nah, di sini biasanya kalian akan bertugas di pengujian kendaraan bermotor ya teman-teman. Kalau surat itu sudah lulus registrasi, maka kalian akan mengeluarkan buku KIR atau surat tanda uji kelayakan kendaraan. Jadi buku KIR itu merupakan salah satu syarat bagi kendaraan apabila sudah layak jalan atau tidak. Pada intinya, lulusan ini bergerak untuk pemeriksa keselamatan angkutan darat ya teman-teman. Baik, kita langsung menuju ke profil lulusan D3 Manajemen Transportasi Jalan. Nah, di sini bagi yang memilih Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, kalian memiliki kompetensi untuk yang pertama merekayasa dan mengatur lalu lintas jalan. Yang kedua yaitu pengelola terminal dan fasilitas henti angkutan umum. Nah, di sini kalian bertugas untuk mengelola terminal itu seperti apa dan memperbaiki fasilitas henti angkutan umum. Kemudian yang ketiga pengelolaan parkir. Nah, di sini bagi yang lulusan D3 Manajemen Transportasi Jalan akan mengelola parkir-parkir yang berpotensi meningkatkan APBD dari daerah ya teman-teman, kemudian untuk mengurangi tindak kemacetan. Jadi kalianlah yang merencanakan pengadaan parkir itu agar kendaraan-kendaraan tidak parkir sembarangan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pengawas dan pengadaan apil dan rambu. Nah, di sini apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas, contohnya traffic light, dan rambu ya teman-teman, rambu apabila sudah ada yang rusak, kemudian ada yang hilang, maka tugas kalian adalah mengawasi, merawat, dan mengadakan rambu tersebut. Kita langsung menuju, oh ya teman-teman, di sini kalau kalian memilih program Diploma D3 Manajemen Transportasi Jalan, maka pangkat kalian akan seperti di sebelah kanan ini ya teman-teman, pengatur 2C untuk lulusan D3. Kita langsung saja menuju ke dokumentasinya seperti apa. Jadi kalian yang merupakan lulusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, maka kalian akan bertugas menjadi petugas pengatur lalu lintas. Nah, di sini kalian akan bekerja bisa sesuai shift atau insidentil ya teman-teman. Insidentil itu bila ada pejabat yang datang, maka kalian harus siap sedia untuk bekerja, dan juga apabila insidentilnya itu ada kemacetan-kemacetan yang memang memerlukan kalian untuk turun ke lapangan mengurai kemacetan tersebut, maka tugas kalian adalah mengurai kemacetan tersebut karena itu merupakan tupoksi dari
manajemen transportasi jalan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penindakan angkutan. Nah, di sini melakukan penindakan angkutan bagi kendaraan angkutan umum, contohnya yang tidak layak jalan dan surat-suratnya sudah mati, maka kalian berhak untuk menindak angkutan tersebut. Yang ketiga, membina penyedia jasa angkutan. Nah, di sini tugas kalian sebagai pimpinan untuk membina para penyedia jasa angkutan umum baik di terminal maupun di dermaga, pelabuhan, karena memang kalian adalah calon-calon pemimpin ya teman-teman. Untuk Diploma 3 ini kalian sudah bisa menjadi komandan regu bagi anggota-anggota kalian. Dan untuk Diploma 4 kalian sudah bisa memiliki kesempatan untuk menjadi kepala terminal, kepala pelabuhan, atau kepala subbagian di instansi Dinas Perhubungan. Jadi di sini kalian membina itu adalah memberitahu seperti apa sistem transportasi di Indonesia terkait surat-suratnya seperti apa yang harus dilengkapi, kemudian bagi yang bandel-bandel kalian memberikan sanksi, sanksinya bisa seperti sebelah kiri yaitu teman-teman pembinaan mental, atau yang paling udah maksimal itu memberikan surat tilang. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa kendaraan odol. Nah, apa itu odol? Odol adalah over dimension over dimension overload. Nah, jadi tugas kalian adalah memeriksa kendaraan-kendaraan yang dari segi dimensi kendaraannya sudah berubah dari standar pabrik, kemudian memeriksa beban dari muatan yang dibawa oleh kendaraan tersebut, apakah melebihi kendaraannya melebihi beban yang telah ditetapkan atau tidak, karena itu berisiko merusak jalan ya teman-teman. Di sanalah tugas kalian sebagai pengawas kendaraan over dimension overload. Oke, kita menuju ke tupoksi lulusan D3 Manajemen Perkeretaapian Indonesia. Nah, di sini kalian akan bertugas sebagai pemeriksa dan pemelihara sarana dan prasarana kereta api. Kemudian yang kedua, mampu mengoperasikan stasiun kereta api. Yang ketiga, mengukur sarana kereta api dan lain-lainnya. Di sini kakak hanya menyampaikan 3 saja. Dan apabila kalian sudah lulus, maka kalian akan berpangkat pengatur 2C untuk lulusan D3. Dan untuk manajemen transportasi kereta api ini ada 2 program ya teman-teman. Kalian bisa ikuti sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan atau menjadi pegawai BUMN atau BUMD di perusahaan perkeretaapian, contohnya Perkeretaapian Indonesia, KAI ya teman-teman, dan MRT atau perusahaan LRT Jakarta. Nah, seperti itu teman-teman prospek lulusan dari D3 Manajemen Transportasi Kereta Api. Dan tugasnya teman-teman yaitu sebagai staf operasional stasiun. Di sana kalian akan bertugas untuk mengoperasikan stasiun teman-teman, baik menjadi staf maupun menjadi pimpinan. Dan seperti itulah teman-teman tugas dari jebolan atau lulusan PTDI STTD. Semoga bisa menjadi bayangan teman-teman untuk memilih program jurusan di sekolah tersebut agar tidak ikut-ikutan atau hanya berdasarkan domisili, tapi kalian juga harus paham nanti saya bekerja seperti apa. Dan ini merupakan bahan yang terbaik juga teman-teman bagi yang lulus menuju ke tes wawancara. Kalian bisa keluarkan bahan-bahan ini agar pewawancara bisa terkesan dengan jawaban kalian, sehingga kalian bisa lulus mengikuti tes wawancara. Jadi seperti itulah teman-teman video singkat pagi ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin menjadi insan perhubungan di Kementerian Perhubungan atau di Dinas Perhubungan, atau bahkan di perusahaan badan usaha milik negara ataupun daerah. Baik, demikian video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.